Tapi kalau mau cepat, ya pakai analisa yang tadi aja. Jenis teksturnya apa. Coba saya connect dulu ke ini. Kita buka segitiga ini. Jadi kita nanti baru masukkan ke fungsi 30 biar titik perpotongannya berada di mana. Tadi monzonit, ya, itu ada di sini monzonit. Ya, ada cyanide, ada quartz, ada tonalit, ada granodiorite, ini alkali transparan granit, quartz granitoid. Yang di sini nanti ada gabbro dan juga diorit karena tinggi kandungan plagioklas. Jadi kalau mau penamaan tepat kita harus hafalkan segitiga ini. Tapi biasanya kalau persentasenya sudah kuarsanya 30%, feldsparnya 30%, alkali feldsparnya juga lebih kurang 30%, namanya pasti di tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini dominannya adalah si granit. Tinggal melihat kalau sudah mulai dominan plagioklasnya, sudah mulai banyak, dia akan mengarah ke sini. Granodiorit, tonalit, quartz monzodiorit. Oke, ini sudah. Jadi perlu tahu ada kata kunci. Nomor 32. Gambar batuan. Batuan tersebut adalah batuan beku dengan ukuran kristal yang sangat besar. Kata kuncinya sangat besar. Karena proses pendinginan yang sangat lama, batuan tersebut adalah diorit, andesit, gabbro, pegmatit, basalt. Nah, kalau kamu sebut dia gabbro, warnanya cerah. Gabbro warnanya gelap. Disebut diorit juga warnanya gelap. Disebut andesit apanitik. Kan ini sangat besar. Basalt apanitik. Jawabannya adalah pegmatit. Belum pernah saya jelasin memang pegmatit ini apa. Pegmatit ini batuan beku yang sifatnya asam dominan cerah, dan ukuran butirannya itu sangat besar. Kalau kalian lihat ini warna kuning ini, ini satu mineral sendiri, ukurannya lebih dari 5 mili. Lebih dari 5 mili itu sudah dikategorikan sangat besar. Itu adalah pegmatit yang terbentuk karena proses pendinginan yang sangat lama, sehingga mineralnya tumbuh menjadi sangat besar. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, magmanya sebenarnya bukan magma, dia larutan, sisa-sisa larutan magma.
sisa-sisa larutan magma yang tinggi dengan kandungan silika, kemudian dia naik ke permukaan. Kalau dia mengalami pendinginan lama, dia akan menjadi mineral-mineral yang sangat besar. Tapi kalau dia menjadi pendinginan yang sangat cepat, dia menjadi mineral-mineral yang sangat kecil. Kalau menjadi yang besar, itu kita sebut sebagai pegmatit. Ini besar, sangat besar, tidak lazim besar ya. Kalau dia menjadi sangat kecil, kita sebut sebagai aplit. Ini dua-duanya hasil dari larutan sisa lava. Ini sangat besar, itu biasanya lebih dari 5. Yang ini kecil, tapi ukirannya masih kelihatan. Kalau sudah tidak kelihatan, nanti kita sebut dia sebagai riolit. Itu ukirannya masih kelihatan seperti granit. Warna dan bentukannya mirip granit, hanya ukurannya saja yang berbeda. Pegmatit terlalu besar, aplitnya terlalu kecil. Tapi ini kan secara, kalaupun kalian nggak tahu pegmatit, bisa dianalisa sebenarnya. Ya, diorit, warnanya kok dia cerah, gitu kan. Andesit, ya jelas tidak, karena dia butirannya besar-besar. Gabbro kok dia cerah juga. Basalt, ini kan apa nih? Kita jawabannya yang paling tepat adalah D. Kadang-kadang satu senengnya kalau pilihan ganda yaitu kita bisa analisa berdasarkan opsinya, pilihannya. Sama saya dulu kalau belajar SMP itu fisika lah biasanya. Kalau udah nggak tahu rumusnya, bukan tembak nyenggo, lihat satuannya kan. Iya. Dari satuannya kan bisa kita turunkan rumusnya apa. Kalau satuannya meter per second, berarti jarak dibagi waktu kan. Tapi kalau udah esai tak tahu rumusnya, udahlah kosong lah. Oke, batuan nomor 33. Batuan beku yang terbentuk dari magma asam di bawah permukaan sehingga membentuk tekstur faneritik, yaitu ini. Makanya saya bilang tabel yang saya buat itu, kalau bisa kalian hafal itu banyak. Udah berapa soal yang keluar dari tabel itu? Ya kan, batuan beku, faneritik, apanitik, asam, basa, intermediate, felsic, plutonik, vulkanik, semua dari situ. Pembekuannya secara perlahan, cepat, semua masuk. Oke, sini kata kuncinya berarti magmanya asam, kemudian faneritik. Jawabannya adalah granit, simple. Ya. Komatit nggak tahu, udahlah. Ya kan kalau nggak pernah dengar nama komatit, udahlah biar aja. Unblended nggak pernah dengar, biarkan aja lah. Rakit nggak pernah dengar, andesit, granit. Nah, tapi kalau kalian belajar segitiga yang tadi itu, IGS, ini ada semua namanya. Ya. Kemudian nomor 34. Batuan sedimen yang paling mungkin banyak mengandung fosil adalah batu pasir, breksi, batu lempung, batu garam, atau konglomerat. Apa jawabannya? Satu, ada yang jawab lempung. Yang lain jawabannya? Lempung, ya. Lempung, jawabannya lempung. Benar. Bukan analisis. Pembahasannya seperti ini. Ada syarat-syarat terbentuknya fosil. Yang pertama, harus ada makhluk hidupnya. Kalau nggak ada makhluk hidupnya, nggak ada yang akan jadi fosil kan. Fosil itu kan sisa-sisa dari makhluk hidup yang preserve, yang membatu lah ya, dia membatu. Nah, syarat dia untuk bisa membatu, yang tadi pertama harus ada makhluk hidupnya. Yang kedua, dia harus terendapkan
di arus yang lemah, arus yang pelan. Ya, kalau arusnya kuat, dia akan terbawa oleh arus tersebut. Ya. Arus yang lemah biasanya akan mengendapkan material yang halus, ya kan? Terendapkan material yang halus. Kalau arusnya kuat, maka butirannya akan kasar-kasar, ya kan? Begitu. Hubungan antara kekuatan arus dengan jenis butiran atau material yang terendapkan. Kalau arusnya kuat, maka yang terendapkan adalah butiran yang kasar-kasar. Kalau arusnya lemah, maka yang terendapkan adalah yang halus-halus. Karena syaratnya tadi fosil harus terendapkan pada daerah yang arusnya lemah atau bahkan tidak ada arus, itu juga berkaitan dengan ukuran butirannya. Ukuran butirannya jadi lempung. Jadi itu syarat utama. Kemudian ada syarat lainnya, kadang ada daerah yang dia arusnya lemah, terendapkan lempung. Tetapi material makhluk hidupnya terurai. Ya, kayak contoh tumbuhan. Tumbuhan itu kan kalau lama-lama dia terurai kan kena tanah. Tapi ada syarat selanjutnya, yaitu adalah dia zona terendapnya tidak ada atau rendah kandungan oksigennya. Karena yang menyebabkan dia terurai adalah bakteri kan. Bakteri bernapas juga pakai oksigen. Kalau zona daerah tempat dia terendap itu tidak ada oksigen, maka bakteri nggak ada, sehingga dia bisa bertahan. Jadi jawaban yang paling batu lempung. Simpelnya, mau bahasa simpelnya, cari aja mineral butiran-butiran halus. Fosil biasanya terendapkan di butiran-butiran halus. Itu kata kunci yang simpelnya. Tapi kalau penjelasan secara ilmiahnya yang tadi saya jelaskan. Lagi ini barusan kita kuis 2-4. Ya, ini mau tak mau wajib dihafal karena dia keluar. Mau tidak mau harus kalian hafal. Oke, nomor 36. Batuan sedimen terbentuk dari beberapa macam proses. Batuan sedimen yang terbentuk akibat proses kimiawi, contohnya adalah A. Rijang, B. Tuf, C. Konglomerat, D. Batu pasir, E. Serpit. Kemarin sudah kita bahas kan, yang Rijang adalah mineral yang tinggi kandungan silika, tapi secara kimiawi dia bukan dalam bentuk butiran. Tuf tahu tuf atau tuf itu adalah material piroklastik ya, atau vulkanoklastik, material sedimen yang berasal dari gunung api. Pernah kemarin lah Sinabung, terakhir kan Sinabung ada apa sih namanya? Ya, erupsi yang menghasilkan abu vulkanik. Bahasanya abu vulkanik. Abu vulkanik itu adalah tuf. Kalau sudah terendapkan jadi pasir, jadi tanah-tanah biasa itu kita sebut sebagai endapan tuf. Ya, abu vulkanik. Iya, dia akan menyuburkan tanaman. Sebenarnya yang menyuburkan tanaman bukan si tufnya, karena dia mematikan organik-organik di situ, itu yang menjadi pupuk lagi untuk tanah tersebut. Ya. Ada batu pasir dan serpit. Nih, struktur batuan sedimen yang dapat dipakai untuk menentukan posisi atas dan bawah suatu perlapisan batuan sedimen adalah yang dapat dipakai untuk menentukan posisi atas dan bawah suatu perlapisan batuan sedimen adalah A. Perlapisan silang siur, B. Perlapisan bergradasi, C. Laminasi, D. Lekes, E. Berlapis. Jawabannya apa? Lapisan degradasi. Bergradasi. Ya. Degradasi bawah.
Bergradasi yang bawah di atas jadi halus. Silang siur, animasi, podcast, berlapis. Podcast bisa juga. Silang siur bisa juga. Kita perlu cari yang paling tepat. Struktur kita coba. Struktur batuan sedimen yang dapat dipakai untuk menentukan posisi atas dan bawah. Posisi atas dan bawah. Yang dia minta posisi atas dan bawah. Silang siur, jawabannya silang siur. Jawabannya silang siur. Kalau lodcast, kita hanya bisa menentukan posisi bawahnya saja kan. Bawah dari si batu pasirnya. Atau bagian atas dari si lempungnya. Tapi yang bagian atas dari pasir kita tidak tahu, bagian bawah dari lempung kita tidak tahu. Kalau bergradasi ada beberapa lokasi kejadiannya inverse graded bedding, kebalikannya, di bawahnya halus, semakin ke atas semakin kasar. Tapi kalau perlapisan silang siur kita bisa lihat dengan jelas yang mana bawah, yang mana atas. Kalau masih ingat yang gambar seperti ini. Kalau bagian atasnya dia akan terpotong, bagian bawahnya tidak akan terpotong. Makanya kita bisa menentukan, oh ini bagian bawah, ini bagian atas. Soalnya mirip, semuanya jawabannya kan benar nih. Silang siur bisa kita tentukan yang mana atas bawah. Perlapisan bergradasi atas bawah, cuma yang paling tepat adalah perlapisan silang. Yang jelas salah di sini kan laminasi dan berlapis atau perlapisan. Ini nggak bisa kita gunakan. Nomor 38. Tekstur pada batuan metamorf yang menunjukkan kenampakan sisa dari batuan asalnya disebut. Kata kuncinya adalah kenampakan sisa. Granoblastik kan bukan sisa, dia sudah berubah, ya kan? Nematoblastik sudah berubah. Poikiloblastik ini nggak tahu nih. Poikiloblastik, jawabannya yang benar adalah B. Relic texture. Relic ini adalah sisa. Ya, kalau ada perkataan sisa, maka kalian sebut saja relic structure. Contoh pada satu batuan. Batuan itu kan dia mengalami proses pelapukan kalau terekspos ke permukaan. Batuan tersebut nanti menunjukkan bentuk lapisan-lapisan, lapisan sedimen. Tapi ketika dia lapuk, kita masih bisa lihat perlapisannya karena beda warna lah, beda ukuran dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai relic. Ya, sisa-sisa dari kenampakan asal dari batuan tersebut itu kita sebut sebagai relic. Decussate texture ini ini pada batuan sedimen yang terlipat, decus, dia kayak tertekan, akhirnya dia membentuk lipatan. Tapi saya detailnya kurang tahu, decussate structure, tekstur ini. Oke, nomor 39, batuan metamorf berikut yang memiliki struktur foliasi, baru kita bahas. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Ada selain B? Ada yang selain B? Jawabannya adalah A. Granulik itu granulus. Granulus dia non foliasi. Yang kita nggak kenal di sini hanya nilonit.
Milonit ini adalah batuan metamorf dinamis. Ya, batuan metamorf dinamis yang banyak terbentuk di zona sesar karena ada tekanan yang tinggi. Artinya dia membentuk milonit. Dicirikan dengan pecahan-pecahan batuan yang sifatnya memipih panjang seperti mata kita. Lensa, membentuk lensa-lensa di mata. Dan lensanya nanti itu tersusun juga seperti foliasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Milonit, pilit, skis, gneiss. Sebenarnya tanpa kalian tahu milonit pun sudah bisa kalian analisis. Ya. Granulit, ini granulos. Hornblended, yang tadi dari hornblende, mineral hornblende yang paling banyak. Kemudian sini ada granulit lagi, ini ada granulit. Mungkin yang bingungkan nanti hanya A dan C saja. Kan C juga ada granulit. Semuanya ada granulit ternyata. Ya, maka dengan mudah bisa kita jawab A. Ya. Ini sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Kita nggak tahu semua arti yang orang tersebutkan, tapi ada kata-kata kunci, paham lah kita. Ya. Ini ada kata kuncinya. Oke, gambar di samping gitu, adalah salah satu struktur batuan metamorf yang memiliki susunan paralel, mineral-mineral pipih, prismatik, dan lentikular, umumnya mika dan klorit, yang berukuran besar butir sedang sampai kasar. Struktur tersebut disebut gneiss, skis, hornblende, milonit, pilit. Kira-kira apa? Pilit. 4. Jawabannya adalah pilit. Kata kuncinya apa? Mineral pipih dan ada prismatik. Kalau hanya pipih saja, sebut dia sebagai set atau sabak. Ya. Kalau kita lihat ekornya ada di sampai ke ini, ke pilit. Ya, berarti dia ada di pilit, tapi mungkin sedikit. Ya. Oke, 40 menit. Nah, ini belum ada kita bahas. Badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung estuari. Jawabannya estuari. Ya, kalau pantai kan bibir apa sih namanya? Ya, batas antara lautan dan daratan. Itu disebut pantai. Delta ini adalah muara. Kalau bahasa kita muara. Muara yang dimana muara itu nanti membentuk kipas. Bagian ujungnya akan membentuk kipas. Seperti kipas. Ya, di paling ujung. Sudah paling ujung. Estuari ya ini tadi. Daerah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya. Kemudian sungai jelas, laut jelas. Jadi jawabannya adalah C. Mungkin yang kalau nggak pernah tahu ini yang bingung adalah B dan C. B dan C. Bedanya delta dan estuari, dua-duanya sama-sama di muara, cuma di estuari ini banyak sungai. Bisa satu sungai atau banyak sungai. Terbentuk dari banyak sungai. Oke, ini geomorfologi kita belum belajar juga, bahas saja. Pola pengaliran di mana sungai atau anak sungainya mempunyai penyebaran yang melingkar dan menjari, sering dijumpai pada daerah Kuba stadia dewasa, disebut pola pengaliran radial. Kata kuncinya simpel kan, melingkar. Melingkar berarti kita perlu ada radius kan, jari-jari radial. Contorted saya nggak tahu, nggak pernah dengar.
Multibasinal ini unik. Multibasinal ini adalah pola pengaliran yang hanya bisa kita temui di daerah Batu Gamping. Multibasinal. Maksudnya di sini adalah sungainya bisa hilang. Pola aliran itu kan berarti aliran sungai kan. Aliran sungai kan kalau dari atas kita lihat ya kelihatan aja sungai. Kalau kalian naik pesawat kan nampak tuh sungai. Kalau tiba-tiba sungainya hilang, itu biasanya daerah Batu Gamping. Kenapa dia hilang? Karena dia masuk ke dalam goa. Gamping kan membentuk goa. Jadi kalau dari atas ya seolah-olah dia terputus. Itu yang kita sebut sebagai multibasinal. Anular kebalikan dari radial. Anular dia masuk ke dalam. Kalau radial dia menjauh keluar, ya. Anular dia ke dalam, radial menjauh. Biasanya radial ini bentuknya kubah, ini kata kuncinya kubah. Sedangkan anular bentuknya lembah. Satu kubah kan ke atas, satu lembah ke dalam. Trellis ini kayak sisir, bentukannya kayak sisir. Ini ada nggak ya materi tentang itu? Coba saya cek. Kita lihat. Laporan mahasiswa biasanya ada. Tentang pola aliran. Ini jenis-jenis pola aliran. Yang pertama ada dendritik. Ini sebenarnya nama materinya geomorfologi bentuk muka bumi. Ada dendritik. Karakteristiknya bentuk umum seperti daun berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama. Batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan. Kemiringan landai kurang dipengaruhi oleh struktur. Ini bukan seperti daun ya, seperti ranting pohon. Kayak ranting pohon. Ranting pohon kan dari yang banyak cabangnya dia menuju ke satu batang utamanya. Itu juga dengan dendritik. Paralel, bentuk umum cenderung sejajar. Kita lihat arahnya ke satu arah semua. Ya. Berlereng sedang sampai agak curam dipengaruhi oleh struktur geologi. Terdapat pada perbukitan memanjang dipengaruhi perlipatan merupakan transisi pola dendritik dan pola trending. Nah kan ini trellis yang disebut bentuknya sisir karena dia satu batang kemudian kayak sisir panjang-panjang dan tegak lurus bentukannya. Jadi ini nanti ada mirip kayak gitu. Bentuk memanjang panjang arah lurus perlapisan pada batuan sedimen. Induk sungai sering membentuk lengkungan menganan memotong kepanjangan dari alur-alur sedimen. Biasanya dikotor oleh struktur lipatan batuan sedimen dengan kemiringan atau terlipat. Kemudian ada rektangular. Ini rektangular bentukannya rektangular. Rektangular kan berarti mempunyai sudut tepat. Ya, kita lihat di sini sudutnya 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kemudian ini radial yang tadi. Radial arusnya atau alirannya menjauhi titik pusatnya. Sungai, bagaimana kita mengetahui arah sungai? Itu apa ya gambar sungai. Titik perpotongan yang membentuk ini menunjukkan arah aliran sungai. Seperti sebenarnya ini bawah. Dia akan mencari sungai yang lebih besar. Bentukan pinya. Berarti kalau kayak ini, berarti arah alirannya
jauh dari pusatnya. Kemudian ini angular, ya, ini angular, dia nggak beraturan ya, yang ini multibasinal. Ya, endapan permukaan berupa gumuk hasil longsoran dengan perbedaan penjurusan atau perataan batuan dasar merupakan daerah gerakan tanah, vulkanis, gamping, serta lelehan salju dan permafrost. Jadi sungainya hilang-hilang, nggak beraturan sungainya. Yang ini contorted tadi. Terbentuk pada batuan metamorf dengan intrusive dike, urat yang menunjukkan daerah yang relatif keras batuannya, anak sungai yang relatif panjang ke arah lengkungan subsekuen, umumnya merupakan pembeda antara penunjaman antiklin dan sinkline. Ini ada lagi turunannya, banyak, ada subdendritik, pinnate, anastomic, dan juga subparallel. Sedikit kita bahas. Oke, nomor 43 ini belum kita bahas, tapi kita bahas saja. Oleh faktor dominan yaitu A. gelombang dan pasang surut, B. gelombang dan suplai sedimen, C. suplai sedimen dan pasang surut, D. gelombang, E. pasang surut. Kalau dicerita delta, saya bilang tadi delta itu yang paling akhir, muara ya. Kalau ini kita gambarkan sungai. Ini darat ya, pantai. Lanjut. Ini yang disebut sebagai delta, jenisnya lobet. Lobet itu jauh telinga. Maka ketika bentukannya seperti ini, yang berpengaruh adalah suplai sedimen dan pasang surut. Jawabannya sih, karena di sini akan membawa material sedimen dan juga pasang surut akan membawa material sedimen. Jadi di sini bentukannya nanti dipengaruhi oleh suplai sedimen dan pasang surut. Gelombang mempengaruhi, tapi gelombang itu adalah agen membawa suplai sedimen. Oke, ini struktur. Berikut ini adalah pernyataan tepat mengenai gambar di atas. Apa jawabannya kira-kira? Kira-kira ya. AB adalah net slip, AE adalah vertical slip, BB adalah deep slip, AD adalah deep slip. Ayo. Ini slip. Ini juga slip. Ini display. Dari mana ini? Ini adalah CP adalah visualis. Oh, visualis, sorry, mate. AB adalah net slip. AE adalah vertical slip. AE ya, CB deep slip ya. AD adalah deep
Slip, ya. Ini slip. Ada lagi adalah horizontal slip. Salah. Jawabannya adalah horizontal deep slip. Yang namanya deep slip vertikal, nggak ada yang horizontal. Deep slip tapi dia bergerak ikut kemiringan. Nggak ada yang vertikal. Oke. Belum bahas sih. Iya, rencana saya hari Jumat baru kita bahas materi struktur. Besok kita masuk ke stratigrasi. Nih, dua ini bukan perlipatan, apa nih? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Karena belum belajar juga kita. Asme, jawab. Ini adalah jawabannya C. Overturn. Berlebihan. Di sini akhirnya nanti hubungannya ke stratigrasi. Ini A, B. A lebih tua daripada B. Ini jadinya B, A. Jadi B di bawah A dan A. Ini disebut sebagai overturn. Kembali. Penjelasannya besok. Banyak yang mau dijelaskan. Ini udah 6. Suatu lapisan batuan memiliki jurusan kemiringan 135 derajat is 30 derajat. Posisi ini sama dengan D. Ini masuk dalam kuadran mata angin. D. Apa jawabannya? D. Itu pasti salah. Ya, ini kalau kita pasangin cara dengan timur, atau masih ada yang harus yang timur ke barat, timur ke barat itu wajib. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, 4. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 200 derajat. Nah, kalau sebutannya 135 derajat is, berarti dia mulai hitungannya nolnya dari n-nya, 0 di sini. North, east, south, west. Ya, jadi pergerakannya dari kuadran 1 ke 2, 3, 4. Ini adalah 135. Ini 90, berarti 135 lebih kurang dari 2. Ya. 135. Berarti di sini ada 100, 110, 120, 130. Kan sisinya 10, 20, 30, 40, 50, 5. Kemiringan ini kita abaikan saja karena yang ditanyakan adalah posisi mana. Nah, kita lihat north 185 west. Berarti dia bergerak dari north ke west, ke arah barat. 90, 80, 85 sini. Berarti sama kan? Nah, south 45 derajat east. Dari south bergerak ke east 45 derajat. Sini 0, 10, 20, 30, 40, 45. Jawabannya adalah B. Ya. Kalau north 45 derajat west, north 45 derajat west di sini 45. Ya. South 135 west dari south ke 135. Di sini. Dari sini, sini. Ya. South 185 ke east. Sini. Sini. Ada yang paham?
Pak. Berarti yang 185 pasangannya yang E berarti Pak. Kalau yang B pasangannya sama yang apa soal. Pertanyaan ada yang paham? Nggak paham? Paham itu Pak. Oke, kita pahamkan dulu. Arah mata angin itu kan ada 4 yang umumnya. North atau utara, east, south, west. Nilai dari 1 dikali 360 derajat. 360 derajat. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya huruf depannya N ke E. Coba ya, N ke E. Kita hitung saja dari N ke E 25. Sebanyak 135. Ini kan 0. Ini 90. 180. Ini 180. Tapi antara 90 sampai 40. Antara ini ya. 90, 100, 110, 35 berarti antara 30 sama 45. Berarti posisi dari soal tadi not berapa soalnya? Not 135. Not 135 derajat. 30 derajat. Ini kita abaikan saja karena ini pengiriman. Pembahasan ini di persen. Nah, kemudian yang ditanya, posisi ini sama dengan berarti posisinya harus di sini juga tadi berhentinya. Kita lihat yang A, not 185 derajat west. Berarti dari north dia bergerak ke west. Dari utara dia bergerak ke barat sebanyak 185 derajat. Berarti dengan dari sini, ya. Berarti dari north ke east, north ke west ini kan 90 derajat, berarti ini 180 di sini, 185 berarti itu enggak sama. Yang kedua, south 45 derajat, east 30 derajat. Nanti bergeraknya dari south ke east, dari south ke timur. Berapa? 45 derajat. Kita mulai 0, 10, 20, 30, 40. Apa juga di antaranya? Ya. Nanti 45 dia itu jawabannya sama. Intinya adalah yang perlu kita tahu dia bergerak dari north ke west, south ke east, north ke west, south ke west. Harus tahu apa bergeraknya. Kalau yang ketiga, north 45 derajat west. North 45 derajat west. Jadi yang bergerak 45 aja. North 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 45 berarti ada 110. 35 45. Oke, mudah-mudahan bisa tidak terlalu paham. Yang penting adalah huruf di depannya itu enggak awalnya, huruf akhirnya itu menuju pergerakan. Oke? Lagi. Jam 11 ya. Oke, mod 47 yang termasuk peristiwa yang terjadi selama zaman Silur. Sebelum ngasih ini ya.
skala waktu biologi. Kebetulan perkembangan ikan kerja. Ya, lalu kebetulan Apa? kebetulan dari pertama kali, Pak. Ya kan dari laut dulu. Silurian. Skala waktu biologi itu kalian harus hafal juga. Dari Kambrian, Silurian ke atas sampai sekarang itu adalah Risen kan, harusnya di bawahnya ada Quarter. Zaman silur, kemunculan makhluk darat pertama kali, kemunculan dinosaurus air pertama kali, perkembangan ikan paling besar, kepunahan trilobita, kemunculan burung pertama kali. Apa jawabannya? Saya juga. Yang pertama kan makhluk apa? Laut apa? Bakteri kayak gitu Pak pertama kali. Apa? Kayak bakteri apa namanya sih? Mikroba. Yang mikroba. Terus makhluk laut. Saya tahu kalau di Makhluk laut baru makhluk darat. Saya nggak terlalu hafal bagian-bagian ini. Makhluk darat silur ya? Karbon. Dua ragunya di sini antara C sama D. Oh, jawabannya? Kan itu kan? Yang A. Yang A kan? Berarti A jawabannya. Saya malah mikirnya kepunahan trilobita. Trilobita tuh hewan laut, hewan purba, buruk jelek bentuknya. Kayak jenis-jenis kayak apa sih ini juga Pak? Ya sejenis itulah, bisa di searching ya, trilobita. Nah, ini. Kan udang. Ini ya hewan laut. Soal itu. Mirip kecoa. Soal. Mirip kecoa. Kalau kalian sering main ke, masih ada sih, cuma udah evolusinya bukan yang ini lagi. Bentukannya mirip, saya lupa nama binatangnya apa gitu. Bentuknya mirip trilobita. Kayak di Anambas masih ada tuh. Kalau dia orang-orang tertentu aja yang bisa ngolahnya kayaknya. Karena kalau salah olah, dia jadi racun. Nggak bisa dimakan. Ya, saya minta maaf untuk yang ini saya nggak terlalu paham karena udah lama sekali ditinggalkan. Dalam skala waktu biologi ada peristiwa-peristiwa penting, itu wajib dihafal. Peristiwa penting dalam skala waktu biologi. Mulai dari Kambrian sampai yang sekarang. Kambrian, Ordovisian, Silurian, bla 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 sampai ke atas. Nih, skala waktu urutan skala waktu geologi dari era Paleozoik. Ini harus kalian hafal nih. Ya, yang pertama Cambrium, Ordovisium, ya, Devon, saya hafal tuh. Saya nggak hafal di luar kepala. Ordovisium, Silurian. Ya, Silurian dulu. Jawabannya B. B. Jawabannya B. Cambrian, Ordovisian, Silurian, Devonian, Karbon, Permian, Trias, jawabannya B.
Ya, nanti kalian buka di internet skala waktu biologi. Skala waktu biologi. Ada eon, era, epok. Ada zaman, kurun. Berarti ini beda sama lagi sama Jurassic, beda lagi berarti Pak? Jurassic ada lagi di atasnya setelah Trias. Jurassic, Cretaceous, Paleogen, Neogen, Quaternary. Dan ini yang juga kadang-kadang kalau ininya aja yang ditanya masih mudah dihafal. Yang susah tuh kalau udah angkanya nih. Saya nggak tahu kalau udah angkanya, pusing bola saya. Berapa juta tahun yang lalu? Ya, 3 juta tahun yang lalu, 23 sampai 3 juta tahun yang lalu. Ini banyak. Biasanya yang ini ditanya Paleozoikum, Mesozoikum, sama Cenozoikum. Ya, nanti bisa dicek aja di internet. Materinya banyak kalau aku bilang. Nah, ini tadi nih. Syarat-syaratnya tadi. Berikut adalah proses-proses yang tidak mendukung untuk terbentuknya fosil kecuali yang tidak mendukung kecuali berarti yang mendukung kan hancur karena tertransportasi, segera terkubur dan tidak terproses, eksogen yang merusak, terkubur lambat, hancur sebelum sepenuhnya terkubur, dimangsa oleh predator, hancur karena proses tektonik, magmatisme dan metamorfisme. Ya, jawabannya B. Ini kalian nggak tahu apa-apa juga bisa jawab, logika aja kan. Nomor 5, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terkena gempa bumi. Dari pulau besar Indonesia, Pulau Kalimantan adalah pulau yang paling aman dibandingkan pulau besar lainnya terhadap gempa bumi. Karena tersusun oleh batuan yang stabil, berumur lebih tua daripada pulau lainnya, densitas batuan di Pulau Kalimantan rendah, paling jauh dari batas lempeng tektonik. Semua benar. Jawabannya adalah D. Tersusun dari batuan yang stabil. Malah di Kalimantan itu batuannya paling tidak stabil karena batuannya paling muda. Yang B juga berarti salah kan, disebut paling tua. Densitas batuan di Pulau Kalimantan rendah bisa jadi karena dia masih muda. Tapi yang paling jelas yang mempengaruhi gempa bumi adalah batas lempeng tektonik. Batas lempeng tektonik. Kemudian yang terakhir semua benar salah. Jawabannya adalah B. Nah, yang di bawah sudah oceanografi. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sampai sudah jam 11. Besok kita bahas yang ini, yang soal terakhir tadi. Teori lempeng tektonik dan juga teori apungan benua. Kita bahas itu besok. Ya, besok bahas itu sedikit, nanti kita masuk ke stratigrafi, yang terakhir baru kita bahas tentang geologi struktur. Baik, itu saja. Sekalian saya share aja materinya langsung. Lupa lagi nanti. Hari ini hadir semua. Ada yang nggak datang nggak? Hadir. Kursinya pas-pas ya? Emang pas kalau datang semua, terisi semua berarti. Tuan, Oke, silakan dibaca-baca lagi. Besok kita start with quiz lagi. Kita mulai dengan quiz. Mudah-mudahan
udah 5 orang yang 10 per 10 gitu kan. Hari ini baru satu, sebelumnya belum ada. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita sudah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.